Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Pulpa. Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Pulpa mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, balik lagi di channel Raja Pulpa. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memprediksi kelulusan IPS topik manufaktur 2020 gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi video ini cuma hanya prediksi saya ya. Jadi video ini saya buat hanya sebagai prediksi saja ya, karena semua keputusan kelulusan baru bisa diketahui setelah semua data nilai terkumpul atau semua peserta sudah melaksanakan ujian CPT IPS topik 2020. Jadi saya ingatkan lagi, ini hanya prediksi. Oke, langsung saja kita ke amati dari CPT 2018. Jadi kuotanya itu hanya 700 dengan peserta 16.377, dan di Jakarta itu 4.416, sedangkan Semarang itu 11.961. Kita lanjut ke CPT 2019. Di situ kuotanya 5.200 dengan peserta 23.091 orang, dan dibagi menjadi gelombang 1 7.931 dan gelombang 2 15.160. Di CPT 2020 itu kuotanya 3.283 dengan peserta 23.280. Oke, kita jabarkan CPT 2020 secara terperinci. Jadi dengan peserta 23.228 dengan kuota 3.283 itu dibagi menjadi gelombang 1 skill Jakarta 328 dengan skill Semarang 734 dan IPS topik Jakarta 2.880 peserta dan Semarang 5.760 peserta. Dan kemudian gelombang 2, dan di gelombang 2 itu ada IPS topiknya Jakarta 3.716 dan Semarang 9.196 peserta. Jadi kalau di total pesertanya itu hanya 22.614 peserta ya. Yang tadinya tertulis 23.280 itu setelah dihitung kembali hanya 22.614. Kita ke bandingkan dari IPS topik 2018 dengan peserta 16.377 dan IPS topik 2019 dengan 23.091 peserta dan IPS topik 2020 dengan peserta 22.614 peserta. Dengan kuota 2018 itu 700, 2019 itu 5.200 dan 2020 itu 3.283. Dengan kelulusan, jadi di 2018 itu dan kuotanya itu cuma 700, tapi kelulusannya itu 1.421. Jadi ada penambahan 721 kuota ya. Kemudian di tahun 2019 itu kuotanya 5.200 dengan peserta yang lulus itu 6.195. Ada penambahan 995 peserta. Pertanyaannya sekarang, apakah ada penambahan di IPS topik 2020 dari kuota 3.283
Jadi prediksi saya ada penambahan kurang lebih ya sekitar 1000 penambahan kuota. Jadi totalnya menjadi 4.283. Jadi penambahan kuota ini itu dilihat dari nilai ya. Jadi seumpama nilainya paling rendah itu ada 100 orang, ya berarti harus diluluskan 100 orang. Jadi penambahannya ya segitu, sesuai dengan jumlah peserta yang nilainya sama. Nggak mungkin kan kelulusan 165. Nah, di situ ada 200 orang yang nilainya 165, padahal kuotanya itu 5.200 dan kekurangannya itu 100. Jadi 200 itu diambil 100, nggak mungkin seperti itu. Jadi harus diambil semua 200 yang nilainya 165 tadi. Jadi penambahan itu mengikuti kebijakan dari BP2MI ya. Kalau prediksi saya ada kurang lebih ya 1000 ya. Jadi ya kurang lebih 1000, antara di bawah 1000 dan di atas 1000. Pokoknya segitu ya. Prediksi saya ini cuma prediksi. Jadi pembagiannya gelombang 1 antara 40%, 45% ya. Itu sekitar 1.700 lebih. Sedangkan gelombang 2 antara 55% sampai 60% ya, 2.500-an. Untuk nilai, jadi EPS Topik 2018 itu nilainya kurang lebih 185 ya. Kemudian untuk 2019 gelombang 1 itu kurang lebih 160 ya. Ini udah termasuk skill ya. Jadi EPS Topik dan skill. Kemudian gelombang 2 itu kurang lebih 164-an. Kemudian berapa nilai kelulusan EPS Topik 2020 ini yang notabene itu nggak ada skill test tapi disederhanakan, karena skill testnya pun itu cuma berat badan, tinggi badan, dan buta warna. Nah, itu penilainya bagaimana? Kalau menurut saya itu hanya untuk menilai apakah kamu itu buta warna atau tidak ya. Untuk masalah tinggi badan dan berat badan itu hanya data saja ya. Karena sampai saat ini pun nggak ada yang tahu penilaiannya itu seperti apa. Jadi tunggu saja di pengumuman tanggal 8 itu ya, dan dinilai akun EPS-nya itu nanti ada nilai skill-nya enggak. Kalau nggak ada ya berarti cuma yang dinilai EPS topiknya ya. Jadi berapa prediksinya? Kalau dilihat dari kuota dan peserta itu mirip-mirip dengan EPS topik 2019 ya. Kalau penambahan kuotanya itu sampai 1000 ya. Kalau cuma 3.200 sampai 3.700 ya, prediksi saya antara 165 sampai 175. Jadi prediksi saya nilai kelulusan 165 sampai 175. Ya, balik lagi ke kuotanya. Kuotanya itu ada penambahan atau tidak ya. Itu tergantung dari kuotanya juga. Kalau dari masalah nilai juga tergantung pesertanya. Pesertanya itu pinter-pinter enggak, tapi saya rasa peserta di EPS Topik di Indonesia itu paling mantap lah nilainya. Sampai 2018 pun nilai minimal untuk masuk skill itu adalah 185, salah 3 ya. Jadi Indonesia ini untuk EPS Topik paling mantap lah pesertanya dengan nilainya ini ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang prediksi ya, kelulusan kuota dan nilainya itu berapa. Ya, ini cuma video tentang prediksi saja ya. Pengumuman akhir itu tetap kita harus menunggu semua nilai dikumpulkan ya. Karena saya nggak punya data nilai-nilainya kan nggak mungkin. Jadi ini hanya cuma prediksi. Jadi
tidak 100% akurat ya. Cuma prediksi saja. Oke, sampai di sini dulu. Saya Raja Ugo undur diri. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.